warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Effendi Saleh, SPD MSI, calon guru penggerak angkatan 10. Tugas di SMA Negeri 58 Jakarta, mata pelajaran sejarah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan melaksanakan pra-observasi kepada rekan sejawat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, rekan sejawat yang akan dilakukan observasi adalah... Terima kasih. Saya Hafifah MPD, mengajar bidang studi kimia di SMA Negeri 58 Jakarta, siap untuk diobservasi oleh teman sejawat saya, dalam hal ini CGP Angkatan 10 Pak Effendi Saleh SPD MSI. Bagaimana kabarnya Bu Hafifah hari ini? Alhamdulillah baik Pak Effendi. Pak Effendi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Hafifah, seperti yang Ibu lihat, kondisi saya baik-baik saja. Oh iya Bu Hafifah, hari ini saya bermaksud melakukan pra-observasi. Ibu berkenan ya? Iya Bapak, berkenan sekali. Ya, terima kasih Bu Hafifah untuk kesiapannya di dalam kegiatan kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kalau saya boleh tahu, nanti untuk observasinya kelas berapa ya Bu? Dan waktunya kapan ya yang tepatnya? Oh baik Bapak. Kalau untuk observasi, kebetulan saya hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 saya mengajar di kelas 10F. Sepertinya itu bisa untuk dilakukan observasi Pak, pas di kelas itu. Baik Ibu Hafifah, terima kasih banyak. Berarti untuk waktu sudah kita sepakati saja ya. Baik, pada hari Kamis tanggal 25 ya Bu. Ya, terima kasih banyak. Nah, kalau saya boleh tahu Bu Hafifah, di dalam pelaksanaan pembelajaran Bu Hafifah, apa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan di dalam kegiatan tersebut Bu? Oke, baik, terima kasih Pak Effendi. Tujuan pembelajaran sesuai dengan CP dari pelajaran kimia. Kebetulan ini kan baru pertama kali peserta didik yang tadinya dari kelas 9 sekarang baru di kelas 10 ya Bapak, dimana CP untuk modul ajar kali ini di kelas 10 itu adalah satu, menganalisis ilmu dan peran kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan peran dan ilmu kimia dengan nantinya anak-anak kita bawa ke laboratorium kimia sekaligus pengenalan ilmu kimia dan alat laboratorium kimia. Berikut dengan bahan kimianya Pak. Sementara mungkin teorinya dulu, nanti baru prakteknya. Seperti itu Bapak. Baik Bu Hafifah, terima kasih atas penjelasan mengenai tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran Ibu yang Ibu akan capai. Dan sangat luas sekali ya cakupannya. Ya mudah-mudahan nanti dalam proses ini tujuan pembelajarannya dapat dicapai secara baik dan maksimal. Nah, untuk area pengembangannya yang hendak dicapai apa ya Bu kira-kira menurut Ibu? Baik Pak Endi, area pengembangan yang akan saya capai, pertama karena kita di dalam modul ajarnya berdiferensiasi, kebetulan saya bidang studi kimia ya Bapak, di sana kan tentunya ada karakter peserta didik yang diharapkan itu sebenarnya ada 6, tapi di dalam modul ajar ini saya cukup membuatnya 3 saja. Nah, mungkin saya perlu jelaskan dulu nih Pak, yang pertama yang itu adalah satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, berpikir kritis. Dan yang kelima, bekerjasama atau berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah kreatif ya Pak ya. Nah, di sini karena dalam hal modul ajarnya, capaian pembelajarannya mengenai pengenalan alat dan bahan kimia, dan mereka juga baru mendapatkan ilmu kimia itu. Nah, pengembangannya mungkin dari karakter
profil pelajaran Pancasila yang akan saya ambil itu cukup 3, yaitu bekerja sama karena nanti ada tugas kelompok Pak, presentasi ya kan Pak ya. Kemudian yang kedua adalah mereka mandiri, tentunya nanti akan ada mungkin setelah itu mereka akan menjawab soal secara mandiri, dan yang terakhir berpikir kritis tentunya. Ini 3 ini yang akan saya capai, tapi tetap dimensi 6 itu saya masukkan Pak, karena gimana pun yang namanya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harus ada ya Pak Effendi ya. Iya, oke. Itu sih Pak. Nah kemudian berikutnya lagi, tentunya saya berharap nanti pada saat anak-anak belajar itu mereka aktif, itu yang paling penting sekali. Kemudian anak-anak juga dapat percaya diri pada saat presentasi itu dilakukan. Jadi nanti ada timbul percaya dirinya anak-anak Pak. Itu yang akan saya harapkan. Dan rencananya pun karena ini adalah kegiatan pembelajarannya berdiferensiasi. Di sini kan yang namanya berdiferensiasi itu ada 3 ya Pak, ada konten, proses, dan produk. Karena tidak menghasilkan produk, saya hanya melakukan konten dan prosesnya saja Pak. Itu sekiranya area pengembangan yang akan ingin saya capai pada saat nanti mungkin Bapak bisa mengobservasi saya di kelas. Seperti itu Pak Effendi. Wah, area pengembangan yang Ibu akan capai di dalam pembelajaran nanti luar biasa ya Bu, sangat luas, melingkupi berbagai komponen yang akan diraih. Utamanya ya memang tadi Ibu menekankan kepada ketuhanan Yang Maha Esa itu sangat penting sekali ya Bu, dan berikutnya juga sangat luar biasa, dan ini akan melengkapi dari tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai juga, sehingga area pengembangan ini salah satu pola yang Ibu kembangkan secara menyeluruh ya. Nah, untuk strategi di dalam pembelajarannya ya yang disiapkan itu apa saja ya Bu? Oke, baik Pak Effendi. Sekiranya mungkin strategi yang akan saya persiapkan adalah pertama, tentunya saya akan mengobservasi terhadap sikap atau perilaku dari peserta didik yang saya ajarkan. Khususnya saat ini kan nanti saya di kelas 2F ya Pak. Kemudian saya juga melihat nanti anak-anak yang berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar agar mencapai tujuan pembelajaran, dan juga nantinya area pengembangan yang akan saya capai tentunya Pak. Di situ saya akan melihat bagaimana keaktifan anak-anak tentunya pada saat mereka melakukan diskusi kelompok. Nah kemudian saya juga berencana Pak, saya akan menyelesaikan bahan ajar saya ini sesuai dengan gaya belajar. Nah sesuai dengan gaya belajar, mereka kan kemarin memang di awal kan sudah ada tes diagnostik awal ya, di mana anak-anak kita itu sudah terbagi anak-anak yang kinestetik, anak-anak yang audio, dan anak-anak yang visual. Nah saya pengen lihat nih nanti Pak, dari tujuan saya, area pengembangan. Nah dari strategi inilah saya mencoba melakukannya Pak, dan saya sudah akan mempersiapkan dengan maksimal insya Allah Pak untuk nanti Bapak melakukan observasi di kelas saya. Ya baik Bu Hafifah, strategi yang dipersiapkan oleh Bu Hafifah sangat kompleks ya, dan mudah-mudahan strategi ini juga sebagai upaya yang dapat menyelesaikan dari tujuan pembelajaran, area pengembangan, sehingga pelaksanaan pembelajaran nanti di dalam kegiatan observasi yang kita telah sepakati dapat dilaksanakan dengan baik. Bu Hafifah, setelah saya mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan apa yang Ibu Hafifah sampaikan dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai, area pengembangan yang akan dicapai, bahkan strategi yang sudah dipersiapkan dengan kondisi yang seperti ini, saya sangat optimis bahwa Bu Hafifah sudah siap ya untuk dilakukan observasi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di jam ke-1 dan ke-2. Mudah-mudahan ini semua akan berjalan dengan baik ya Bu, dan Amin. tidak ada kendala apapun ya Bu. Amin Bapak. Dan saya berharap
semua ini nanti adalah sebagai upaya kita untuk melihat dan meningkatkan pembelajaran yang semestinya kita lakukan. Terima kasih banyak Bu Hafifah. Sama-sama Bapak. Sampai ketemu. Ya, baik Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya hari ini ya. Wah, kelasnya bersih sekali. Ada yang piket ya? Ada, Bu. Sudah biasa piket ya? Sudah. Keren, kelas 10 S ya? Iya. Ini Ibu lihat kelasnya bersih. Oke. Untuk memulai awal pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Mari teman-teman semua sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ya, baik. Tolong bilang hadir kalau Ibu absen. Ya. Baik. Abi, Saya Bu. hadir ya. Aditya, Saya Bu. hadir. Alisa, Naura, Bima, Saya Bu. Doni, Fahrul, Fadli, Hadir Bu. Gias, Hadir Bu. Jihan, Muhammad Rizki, Hadir Bu. Rizki, ada Rizki, Rizki, Saya Bu. ya hadir ya. Hadir Bu. Zulfa, ya alhamdulillah hari ini 10F hadir semua. Terima kasih ya. Baik. Kita pelajaran apa hari ini? Kimia. Kimia. Alhamdulillah masih ingat kita belajar kimia. Baik, sebelum kita belajar, kita membuat kesepakatan kelas. Setuju? Kesepakatan kelas ini untuk kita lakukan dari awal sampai dengan akhir. Ya. Minggu kemarin Ibu sudah ngetes diagnostik non kognitif. Mana anak-anak Ibu yang audio, visual, dan kinestetik? Angkat tangan bagi yang audio, anak Ibu yang kemarin. Angkat tangan yang audio. Nah, ini audio semua ya. Yang visual? Oke, yang kinestetik? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Gaya belajar anak Ibu yang audio, visual, maupun kinestetik. Nah, makanya hari ini Ibu coba mengaplikasikan media pembelajaran Ibu, baik anak yang minat dari segi audio, visual, dan kinestetik. Setuju? Setuju. Sudah bikin kesepakatan kelas? Oke, baik. Kita bikin kesepakatan kelas. Nanti masing-masing budaya positif ya kita lakukan. Oke? Ketua kelas, videonya masih ada nggak ya, Nak? Ada? Mana, Nak? Ya, kasih ya. Ini biar jelas ya. Kelas apa ini ya? Baik. Ibu akan bagikan nanti, tolong dikumpulkan ke depan. Kalau diisi, ya toh. Yang sudah diisi taruh ke depan. Ya. Silakan nanti dia untuk taruh di depan.
sudah, silakan ke depan. Kesepakatan kelasnya. Ya. Ya, silakan taruh di depan. Oh, Akbar. Yes, tolong dibaca. Namanya mana, Nak? Tulis namanya dulu. Nama Yesnya. Ya. Yang sudah, silakan ke depan. Nah, hari ini kita mau belajar kimia. Pertanyaan Ibu, sudah dibaca belum buku kimianya? Sudah. Alhamdulillah sudah dibaca. Baik, kita sama-sama belajar, tapi tetap Ibu memberi kesempatan kalian ya. Sebentar, Ibu akan buka dulu PPT-nya. Ilmu kimia dan perannya. Ilmu kimia dan perannya otomatis kita juga mengenal apa yang disebut dengan pengenalan ilmu kimia. Dalam pengenalan ilmu kimia, kita juga harus tahu apa itu materi, apa itu metode ilmiah. Karena kita orang kimia, berarti itu tidak jauh dari metode ilmiah. Siapa yang tahu apa itu materi? Ya, Bu. wah, luar biasa. Yang lain Ibu anggap pasti bisa. Sekarang sudah kasih kesempatan dulu ya. Silakan. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan hasil waktu. Ya, tepuk tangan. Ilmu kimia, kalian tahu kimia itu center dari semua cabang ilmu pengetahuan. Apa yang maksud dengan center? Iya, pusat dari cabang ilmu pengetahuan alam. Apa saja yang dipelajari oleh orang kimia? Orang farmasi belajar kimia enggak? Belajar. Apalagi? Apalagi? Iya, apalagi? Pertanyaan apalagi? Seorang apoteker farmasi belajar kimia? Orang fisika belajar kimia? Farmakologi belajar kimia? Kimia sentral dari segala cabang ilmu pengetahuan IPA. Ya, maka tidak ada salahnya betul bahwa dalam kurikulum merdeka masih ada yang namanya pelajaran kimia. Kenapa? Karena dia sentral dari semua cabang ilmu kimia. Tepuk tangan dulu dong. Bahasa Arab yang artinya perubahan zat atau bahasa Arabnya dia kimia. Kimia ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sifat materi atau zat, perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Setuju enggak? Untuk lebih aktif lagi, kalian ketahui bahwa dalam kurikulum merdeka ada 6 dimensi pelajaran Pancasila. Tadi di awal kalian sudah melakukan hal yang pertama, yaitu beriman, bertakwa, ya beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, tidak membedakan suku dan ras maupun agama. Yang ketiga, siapa yang tahu? Bergotong royong, bekerja sama tepatnya. Yang keempat, berpikir kritis. Yang kelima, mandiri. Dan yang terakhir, kreatif. Untuk bekerja sama dalam kurikulum merdeka berarti kita bikin kolaborasi. Setuju? Setuju. Kolaborasinya adalah kalian masing-masing silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bentuk kelompok. Oke, nah kita mau belajar tentang manfaat belajar kimia. Di sini sudah disiapkan LKPD atau lembar kerja kita didik dalam berdiskusi. Ya, nanti Ibu kasih kesempatan kalian bisa berdiskusi. Nanti Ibu akan bagikan dulu. Ya, kelompok K1 nanti ini buat bahan diskusi. Ya, kelompok K2, kelompok K3 di kelompok K4 ya sama-sama, kelompok K5 ya, kelompok K6 ya sama-sama. Oke, sudah dapat semua ya, per kelompok sudah dapat semua. Baik, kita mau berdiskusi, tapi sebelumnya alangkah baiknya kita ngapain dulu ya biar semangat. Baik, sama-sama kita eksekutif, silakan berdiri.
sekali memberi manfaat. Benar nggak sih? Bahasa gaulnya begitu. Nah, kimia itu pelajaran yang misterius, tapi kita harus serius. Kenapa ibu bilang serius? Begini, mungkin kamu sudah terbiasa mendengar dulu waktu SMP pernah makan dalam dapur nggak sih? Siapa yang tahu rumus kimia dalam dapur? Iya, rumus kimianya NaCl. Ya, NaCl itu berasal dari Na plus Cl min. Oke, NaCl. Na plus Cl min. NaCl, natrium klorida. Garam? Dunia kita hambar apa? Garam. Coba nih di rumah tadi pagi mama bikin nasi goreng, seandainya nggak pakai garam enak nggak? Berarti dunia kita hambar nggak tanpa garam? Enak nggak kalau kita makan garam? Enak banget kalau kita makan garam, karena apapun bumbu masakan tanpa ada garam hambar banget. Coba opor ayam enak nggak kalau nggak dikasih garam? Daging rendang enak nggak? Saya butuh garam nggak? NaCl, natrium klorida, adalah garam dapur yang sangat dibutuhkan pada saat kita memakan suatu makanan. NaCl itu berasal dari Na plus Cl min. Di laboratorium kimia ada logam Na. Siapa yang mau nyoba makan? Gak ada kan? Dan kenapa coba enggak? Bisa mati. Karena Na kalau kita makan bisa mati. Cl ada gas fluor di lab kimia. Siapa yang mau nyoba hirup gas fluor? Ada yang mau nyoba? Kenapa enggak? Bisa mati juga. Ya, silakan berdiskusi ilmu kimia dan kehidupan sehari-hari. Ya, ini. Ya, ya, sudah. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki masa. Wah, semangat sekali ya diskusinya. Oke, nah, sudah diskusi? Sudah, tapi sebelumnya Ibu akan kembali lagi. Ini untuk anak-anak yang audio ya. Perhatikan, anak yang visual, silakan. Nanti materinya kita bisa nanti. Sebenarnya manfaat belajar kimia itu di alam ada namanya proses yang terjadi, produk yang bermanfaat, bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh, serta produk yang bisa menimbulkan masalah. Nah, kalian juga di RKPD itu menyebutkan bahwa dalam kimia itu sebenarnya ada wujud dalam suatu materi kimia. Ya, silakan mungkin satu kelompok mewakili, semuanya silakan maju ke depan. Ya, semuanya silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kimia akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang nomor pertama, ada 3 wujud dari materi, yaitu yang pertama gas, padat, dan cair. Untuk pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Ya. Ya, silakan. Peran ilmu kimia.
peran ilmu kimia itu ada di kedokteran. Fungsinya kayak misalnya kita bisa mengetahui caranya, gimana caranya mempelajari struktur manusia, kayak misalnya di kulit ini ada apa aja. Terus di farmasi juga ada misalnya kayak obat-obatannya, terus di pertanian ada kayak pupuk misalnya, terus biologi juga bisa metabolisme tubuh, terus kalau di sini ada catnya, terus kalau di kriminologi itu ada teskurin. Ini apa lagi? Tepuk tangan dulu dong. Ya, silakan ya. Ya. Misalnya kimia dengan kedokteran untuk mendiagnosis penyakit, terus ada kimia sama farmasi. Akhirnya itu bisa obat-obatan dengan kimia dan farmasi. Ya. Lanjut. Kimia dan pertanian itu ada pupuk. Terus kalau misalnya kimia sama mata pelajaran biologi itu mengatakan metabolisme. Nah, kimia dan hitungan seni itu menghasilkan cat. Kimia dengan kriminologi itu menghasilkan tes urin. Ya. Simulanya metodologi itu penelitian sistematis yang bertujuan untuk membentuk ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya untuk kelompok K3 sudah menjelaskan peran ilmu kimia. Jadi materi kita bahwa kita ini memahami apa itu ilmu kimia atau peran ilmu kimia. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian dalam kelompok dan sisi kelompok. Ya, baik. Nah, refleksinya Ibu hanya ingin bertanya kepada kalian. Belajar kimia hari ini menurut Anda menyenangkan atau tidak? Iya. Setelah itu apa lagi refleksinya? Yang kamu dapat dengan kesimpulan apa saja? Mendapat wawasan yang luas mengenai kimia. Iya, tepuk tangan. Apa lagi? Pelajarannya sangat menarik dan materinya mudah dipahami. Oke, tepuk tangan. Iya, tepuk tangan. Ada lagi? Bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Iya. Ilmu kimia sebagai center dari segala ilmu alam. Iya, tepuk tangan. Bukan anak yang luar biasa. Berarti pembelajaran hari ini masuk ya. Capaian pembelajarannya masuk dan nanti kalian boleh lihat di GCR Ibu. Sudah Ibu sematkan di GCR Ibu. Kalian bisa ambil untuk materi-materi yang sudah Ibu sematkan. Sudah punya belum? Sudah. Gabung belum di GCR Ibu? Sudah. Ya, nanti untuk minggu depan LKPD-nya bisa dikumpulkan sama Ibu. Kita bahas bersama, kita berdiskusi bersama. Tapi nanti mungkin sebelumnya juga kita akan ada yang namanya pengenalan laboratorium dan alat kimia. Setuju? Setuju. Baik, anakku, hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Dan terima kasih sudah hadir dalam belajar. Tetap semangat, tetap menjadi profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, kita awali dengan doa, berarti kita akhiri dengan doa. Ya, silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Jadi teman-teman semua, sebelum mengakhiri pelajaran kimia hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Effendi Saleh, calon juru penggerak angkatan 10, bertugas di SMA Negeri 58 Jakarta. Pada hari ini akan melaksanakan pasca observasi kepada rekan sejawat saya. Dan pada kesempatan ini saya didampingi oleh pengajar praktek saya, Bapak Muhammad Mahrus, dan pada rekan sejawat saya dipersilahkan. Terima kasih Pak Mende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatipah, MPD, guru kimia, berasal dari SMA Negeri 58 Jakarta. Saya pada saat diobservasi oleh Pak Effendi
melakukan pembelajaran. Nah, hari ini Pak Effendi katanya mau pasca observasi saya. Baik, Pak Effendi. Assalamualaikum Bu Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Effendi. Ya, gimana Bu Hafifah kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Ya, baik Bu Hafifah. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Sudah meluangkan waktu ya untuk melanjutkan kegiatan kita, yaitu melakukan pasca observasi pada beberapa waktu yang lalu yang sudah kita lakukan. Setelah saya melakukan observasi di kelas, utamanya dalam kesempatan ini saya mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa ya, dari kegiatan yang Ibu sudah lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya yang sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu sudah siapkan, sangat luar biasa. Dan aspek yang dikembangkan juga sudah nampak terlihat di sana, sehingga di dalam satu proses pembelajaran yang saya perhatikan di sana, Ibu sudah melakukan dengan baik apa yang Ibu telah laksanakan. Namun demikian, saya ingin mengetahui lebih jauh dari Ibu setelah saya melakukan observasi di dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Bagaimana mengenai refleksi yang Ibu dapatkan setelah kegiatan observasi itu dilakukan? Baik, terima kasih Pak Effendi. Jujur saya merasakan ini refleksi diri saya. Saya senang sekali dan saya bangga bahwa Pak Effendi sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ya Bapak sudah mengobservasi saya dalam kurikulum Merdeka. Saya betul-betul awal kan saya sudah pernah bilang sama Bapak, saya lakukan sebelum saya melakukan observasi itu saya membuat modul ajar berdiferensiasi Bapak. Kebetulan saya mengajar di studi kimia kan Pak. Saya senang sekali Bapak observasi saya, sehingga ke depan saya akan memperbaiki. Mungkin di situ kan di awalnya kan saya juga mengetahui karakteristik peserta didik saya ya Pak, ada yang audio, visual, dan kinestetik. Bahkan dalam berdiferensiasi pun saya melakukan pembelajaran yang disebut pembelajaran berdiferensiasi, baik dari segi kontennya, baik dari segi prosesnya maupun produknya. Nah, jadi sehingga anak-anak yang berkarakter audio, visual, dan kinestetik pun dapat Pak. Nah, hanya mungkin ini refleksi diri saya, kendalanya adalah anak-anak itu kalau dalam berkelompok ada yang malu-malu gitu aja. Nah, ini jadi bahan pembelajaran saya, pemerhati saya juga ke depan. Kira-kira nanti yang malu-malu ini gimana nanti solusinya? Itu aja sih Bapak. Dan terima kasih satu pengamatan buat saya, Bapak sudah mengobservasi saya Bapak. Baik Bu Hafifah, terima kasih banyak atas penjelasan yang Bu Hafifah sampaikan yang luar biasa ya, dan saya sendiri mendapatkan suatu inspirasi, motivasi, dan penguatan di dalam kegiatan yang sudah Ibu Hafifah lakukan. Namun begini Bu Hafifah, dari kegiatan tersebut rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Hafifah di dalam pengembangannya itu apa sih kira-kira? Oke, baik Pak Effendi. Setelah Bapak melakukan observasi di kelas saya ingin sekali melakukan yang namanya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Itu saya berharap untuk berkesinambungan ke semua kelas. Jadi bukan hanya kelas yang Bapak coaching saya kemarin atau Bapak observasi saya kemarin, tapi saya inginnya semua kelas itu berkesinambungan Pak, melakukan yang namanya proses pembelajaran berdiferensiasi. Gitu aja Pak. Baik Bu Hafifah, terima kasih. Mudah-mudahan segala kegiatan dan rencana solusi yang Bu Hafifah peroleh itu dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bu Hafifah. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Bapak juga sukses ya. Ya, terima kasih. Lulus pokoknya. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.